Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firda Risma Putri dari kelas A3 dengan NIM 252101010002. Di sini saya akan menjelaskan tentang implementasi sifat nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Indonesia sebagai negara yang berlandaskan Pancasila menjadikan nilai-nilai luhur yang terkandung dalamnya sebagai pedoman utama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila tidak sekedar menjadi simbol atau jargon formalistik, melainkan harus menjadi ruh yang tertanam dalam sikap dan tindakan masyarakat sehari-hari. Pancasila dirumuskan sebagai kristalisasi nilai-nilai budaya bangsa yang hidup dan berkembang dalam masyarakat Indonesia, sehingga nilai-nilai tersebut sudah melekat dalam sendi kehidupan sosial. Namun kenyataannya, pemahaman dan pengamalan nilai-nilai Pancasila di masyarakat sering hanya berhenti pada hafalan dan retorika, tanpa benar-benar meresap dalam tindakan nyata. Banyak warga negara yang menganggap Pancasila sebagai dekorasi resmi negara, harus dihafal dan diucapkan, tetapi kurang menyadari makna mendalam dari setiap bulir nilai yang ada. Dalam penelitian tentang pengamalan nilai-nilai Pancasila, disebutkan bahwa meskipun masyarakat mengakui pentingnya Pancasila sebagai pandangan hidup, namun dalam praktek sering terjadi perilaku intoleran, konflik kelompok, dan tindakan yang tidak mencerminkan nilai persatuan dan kemanusiaan. Fenomena tersebut diperparah oleh transformasi sosial budaya yang cepat di era globalisasi dan digitalisasi, di mana arus informasi dan gaya hidup asing dapat mempengaruhi pola pikir dan moral generasi muda. Nilai-nilai asing yang kadang kontradiktif dengan nilai lokal dapat menyusup tanpa disadari, melemahkan ketahanan nilai-nilai Pancasila sebagai identitas nasional. Penelitian tentang penerapan nilai Pancasila di era Gen Z menunjukkan bahwa globalisasi berpotensi menyebabkan lunturnya nilai-nilai Pancasila jika tidak ada upaya sadar untuk memperkuat nilai tersebut. Dengan demikian, tantangan zaman ikut menuntut agar nilai-nilai Pancasila dijadikan pedoman adaptif, bukan statis. Sifat nilai-nilai Pancasila sebagai nilai dasar, nilai instrumental, dan nilai praktis menjadikannya sebagai struktur nilai yang harus dikelola agar menjadi hidup dan bukan sekedar idealisme kosong. Nilai dasar merupakan nilai yang bersifat abstrak dan normatif, yang memerlukan pemaknaan melalui nilai instrumental dan praktis agar bisa diaplikasikan dalam konteks nyata. Tanpa adanya jembatan operasional antara ideal dan nyata, maka nilai Pancasila akan saja menjadi doktrin kosong tanpa jiwa dalam tindakan sosial. Implementasi sifat nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari sangat penting, karena ia merupakan jembatan antara cita-cita bangsa dan kenyataan sosial. Misalnya, nilai kemanusiaan yang adil dan beradab bukan hanya sebagai semboyan, melainkan diwujudkan dalam sikap saling menghormati, menolong orang yang lemah, dan menghargai martabat manusia. Nilai persatuan Indonesia bukan hanya seruan semata, tetapi menuntut kerjasama, toleransi, dan pengorbanan bersama. Nilai kerakyatan dan keadilan sosial harus diterjemahkan ke dalam kebijakan lokal maupun relasional sosial yang berpihak kepada kesejahteraan umum. Penelitian dalam berbagai daerah menunjukkan bahwa di masyarakat desa, nilai-nilai tersebut bisa diterapkan melalui musyawarah desa, kepedulian sosial antar warga, dan distribusi bantuan sosial secara adil. Pancasila merupakan dasar negara, ideologi nasional, serta pandangan hidup bangsa Indonesia yang berfungsi sebagai pedoman dan penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara. Nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila mencerminkan cita-cita moral bangsa Indonesia yang berakar pada budaya, agama, dan kepribadian nasional. Pancasila menuntun arah kehidupan masyarakat agar selaras dengan prinsip kemanusiaan, keadilan, dan persatuan bangsa. Badan Pembinaan Ideologi Pancasila menjelaskan bahwa Pancasila berperan sebagai sumber dari segala sumber hukum, serta sebagai pedoman moral bangsa dan menghadapi tantangan modernisasi dan globalisasi.
Dari sisi filsafat, Nota Nogoro menegaskan bahwa Pancasila merupakan sistem nilai yang utuh, hierarkis, dan saling berkaitan antara satu sila dengan sila lainnya. Setiap sila memiliki kedudukan yang tidak dapat dipisahkan karena membentuk kesatuan sistem yang utuh. Dalam pandangan ini, Pancasila tidak hanya berisi ajaran normatif, tetapi juga menggambarkan pandangan hidup bangsa Indonesia yang berakar pada nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial. Oleh karena itu, Pancasila tidak dapat dipahami secara parsial, melainkan harus dilihat sebagai satu kesatuan nilai yang integratif. Secara konseptual, nilai-nilai Pancasila terbagi menjadi 3 tingkatan, yaitu nilai dasar, nilai instrumental, dan nilai praksis. Nilai dasar mencakup prinsip, moral, dan filosofis yang bersifat universal dan tetap, seperti keadilan, kemanusiaan, dan ketuhanan. Nilai instrumental berkaitan dengan kebijakan, peraturan, dan lembaga yang menerjemahkan nilai dasar ke dalam bentuk sistem pemerintahan dan hukum. Sebagai nilai praksis adalah penerapan nyata dari kedua nilai sebelumnya dalam perilaku kehidupan sehari-hari masyarakat. Pembagian ini menunjukkan bahwa Pancasila tidak hanya bersifat teoritis, tetapi juga memiliki kekuatan operasional dalam kehidupan nyata. Menurut Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Pancasila juga memiliki sifat hierarkis piramidal, di mana setiap sila saling menjiwai dan memperkuat. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, menjadi dasar moral bagi sila lainnya. Sila kedua, menegaskan martabat manusia. Sila ketiga, menekankan persatuan nasional. Sila keempat, menegaskan demokrasi yang beradab. Dan sila kelima, mengarahkan pada keadilan sosial. Hubungan hierarkis ini menegaskan bahwa Pancasila bukan sekedar urutan nilai, tetapi merupakan sistem etika dan filsafat yang menyuruh dalam menyatu dalam kehidupan bangsa Indonesia. Selain bersifat hierarkis, nilai-nilai Pancasila juga memiliki sifat universal. Menurut BPIP, fleksibilitas nilai Pancasila inilah yang menjadikan ideologi Indonesia tetap relevan dan tidak lekang oleh perubahan zaman. Dengan demikian, pengertian nilai-nilai Pancasila bukan hanya sebatas dasar negara secara formal, tetapi juga panduan moral dan spiritual dalam membentuk kepribadian bangsa. Nilai-nilai tersebut menuntun setiap warga negara agar bertindak sesuai dengan prinsip kemanusiaan, keadilan, dan persatuan. Pemahaman yang komprehensif terhadap pengertian nilai-nilai Pancasila menjadi kunci utama dalam mengimplementasikannya secara nyata di tengah kehidupan masyarakat Indonesia yang majemuk. Sifat nilai-nilai Pancasila menunjukkan karakter dasar dari Pancasila sebagai sistem nilai yang menjadi pedoman hidup bangsa. Sifat ini menjelaskan bagaimana nilai-nilai yang terkandung dalam setiap sila saling berhubungan, berjenjang, dan membentuk suatu kesatuan yang utuh. Dengan memahami sifat nilai-nilai Pancasila, masyarakat dapat menerapkannya secara konsisten dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sifat nilai-nilai Pancasila yakni ada 7. 1. Bersifat integratif. Nilai-nilai dalam Pancasila merupakan satu kesatuan yang utuh dan tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Setiap sila saling berkaitan, menjiwai, memperkuat antara satu dengan yang lain. Misalnya, ketuhanan yang Maha Esa menjiwai kemanusiaan, persatuan dan kerakyatan, serta keadilan sosial. Sifat integratif ini membuat Pancasila menjadi ideologi yang menyatukan seluruh aspek kehidupan masyarakat Indonesia tanpa pertentangan antara nilai. Pancasila dengan demikian berfungsi sebagai perekat yang memadukan perbedaan suku, agama, dan budaya menjadi kesatuan nasional yang harmonis. 2. Sifat nilai-nilai Pancasila yaitu bersifat hierarkis dan piramidal. Struktur Pancasila bersifat hierarkis dan piramidal, artinya sila-sila Pancasila tersusun secara berjenjang dan saling menjiwai. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, menjadi dasar moral dan spiritual bagi seluruh sila lainnya. Sila kedua hingga keempat merupakan penjabaran nilai-nilai kemanusiaan dan sosial yang berakar dari sila pertama. Sedangkan sila kelima merupakan tujuan akhir dari seluruh pelaksanaan nilai-nilai Pancasila, yakni terwujudnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Struktur hierarkis ini menegaskan bahwa nilai-nilai Pancasila tidak berdiri sendiri, melainkan membentuk satu sistem yang logis dan saling mendukung. 3. Sifat nilai-nilai Pancasila memiliki tingkatan nilai, yaitu nilai dasar, nilai instrumental, dan praksis. Nilai-nilai Pancasila. Pertama, nilai dasar, yaitu prinsip moral dan filosofis yang bersifat tetap dan universal, seperti keadilan, ketuhanan, dan kemanusiaan. Kedua, nilai instrumental, yaitu penjabaran nilai dasar dalam bentuk norma, kebijakan, atau sistem pemerintahan. Ketiga, nilai praksis, yaitu penerapan konkret dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Pembagian tingkatan ini menunjukkan bahwa Pancasila tidak hanya ideal secara teoritis, tetapi juga dapat dioperasionalkan dalam kehidupan sosial, ekonomi, politik, dan budaya bangsa. 4. Sifat nilai-nilai Pancasila yaitu bersifat universal dan konstekstual. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila memiliki sifat universal karena sejalan dengan prinsip kemanusiaan dan keadilan yang diakui oleh masyarakat dunia. Namun Pancasila juga bersifat kontekstual karena nilai-nilai tersebut tumbuh dari budaya, agama, dan pengamalan historis bangsa Indonesia. Sifat universal dan kontekstual ini memungkinkan Pancasila menjadi ideologi yang dapat diterima di tengah keberagaman masyarakat tanpa kehilangan jati diri nasional. 5. Bersifat normatif, etis, dan yuridis. Pancasila berperan sebagai dasar moral dan sekaligus sebagai sumber hukum tertinggi di Indonesia. Seluruh peraturan perundang-undangan harus bersumber pada nilai-nilai Pancasila. Dengan demikian, Pancasila tidak hanya berfungsi sebagai pedoman etika dalam kehidupan sosial, tetapi juga sebagai acuan utama dalam pembentukan hukum yang berkeadilan dan berperi kemanusiaan. Sifat normatif ini menjadikan Pancasila sebagai landasan moral dan hukum yang mengatur perilaku individu maupun lembaga negara. 6. Bersifat dinamis dan adaptif. Walaupun nilai-nilai dasar Pancasila bersifat tetap, penerapannya bersifat dinamis dan dapat menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Nilai-nilai Pancasila mampu menyesuaikan diri terhadap perubahan sosial, politik, dan teknologi tanpa kehilangan substansi moralnya. Misalnya dalam menghadapi tantangan digitalisasi, nilai keadilan dan kemanusiaan tetap relevan untuk menjaga agar kemajuan teknologi tidak menimbulkan kesenjangan sosial. 7. Bersifat realistis dan pragmatis. Pancasila bukan hanya gagasan ideal, tetapi juga merupakan sistem nilai yang dapat diterapkan secara nyata dalam kehidupan masyarakat. Nilai-nilai seperti gotong royong, keadilan sosial, dan demokrasi musyawarah merupakan cerminan langsung dari penerapan Pancasila dalam keseharian bangsa Indonesia. Sifat realistis dalam pragmatis Pancasila menjadikan ideologi yang hidup dan membumi, tidak sekedar simbolik, melainkan menjadi dasar tindakan nyata untuk mencapai kesejahteraan bersama. Nilai-nilai Pancasila sebagai dasar kehidupan berbangsa dan bernegara. Nilai-nilai Pancasila tidak hanya sekedar butir-butir dasar negara yang termaktub dalam pembukaan Undang-Undang 1945, tetapi merupakan landasan filosofi, moral, sosial, hukum, dan budaya yang mendasari seluruh kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Dasar negara berarti bahwa seluruh aktivitas kenegaraan, legislatif, yudikatif, dan eksekutif dalam kehidupan masyarakat harus mengacu pada nilai-nilai itu agar tercipta keadilan, persatuan, dan toleransi serta kemanusiaan. Sebagai ideologi negara, Pancasila menjadi kerangka orientasi bagi semua lapisan masyarakat, termasuk warga negara, penyelenggara lembaga pendidikan, dan institusi sosial serta budaya. Melalui fungsi ini, Pancasila menetapkan arah bangsa Indonesia dalam menghadapi dinamika global tanpa kehilangan jati diri nasional. Sebagai dasar kehidupan berbangsa,
Nilai-nilai Pancasila memuat makna kolektif yang mengikat warga negara untuk memiliki rasa saling menghormati antara sesama warga, suku, antar agama, budaya, serta golongan sosial. Dalam ranah hukum dan pemerintahan, Pancasila juga berperan sebagai sumber hukum utama atau sumber dari segala sumber hukum dalam sistem hukum nasional. Berarti bahwa semua undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan keputusan lembaga publik lainnya harus diteliti kesesuaiannya dengan nilai-nilai Pancasila sehingga tidak ada norma hukum yang bertentangan dengan nilai tersebut. Misalnya, dalam undang-undang tentang perundang-undangan terdapat ketentuan yang menyatakan setiap materi muatan peraturan harus sesuai dengan Pancasila. Fungsi yuridis ini menjadikan Pancasila sebagai tolak ukur legitimasi hukum dan moral sebuah kebijakan publik. Di sektor pendidikan, nilai-nilai Pancasila menjadi dasar pembentukan karakter bangsa melalui pendidikan formal seperti di sekolah dasar hingga perguruan tinggi. Nilai-nilai Pancasila diintegrasikan dalam kurikulum pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan, serta dalam kegiatan sekolah seperti pembiasaan, keteladanan guru, dan aktivitas ekstrakurikuler. Pendidikan karakter berbasis Pancasila membantu siswa tidak hanya mengenal sila-sila secara teoritis, tapi juga menginternalisasi nilai-nilai tersebut dalam sikap jujur, peduli sesama, gotong royong, musyawarah, dan toleransi. Dengan demikian, pendidikan berperan sebagai jembatan antara nilai teori dan nilai praksis. Implementasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Implementasi nilai-nilai Pancasila berarti penerjemahan nilai dasar Pancasila ke dalam aturan, kebiasaan, sikap, dan kebijakan nyata pada berbagai tingkatan kehidupan individu, keluarga, komunitas, lembaga pendidikan, organisasi sosial, dan pemerintahan. Pendekatan yang lazim dipakai adalah melihat Pancasila pada 3 tingkatan nilai-nilai dasar, nilai instrumental, dan nilai praksis, sehingga implementasi mensyaratkan jembatan dari gagasan normatif kebijakan dan kemudian ke perilaku praktis warga. Pada ranah perorangan, implementasi Pancasila tampak pada tindakan sehari-hari yang sederhana namun bermakna, yaitu sila ke-1, menghormati perbedaan keyakinan dan kebiasaan beribadah. Sila kedua, menghargai martabat orang lain dan menolak perundungan. Sila ketiga, mengutamakan kepentingan bersama dan interaksi sosial. Sila keempat, mengambil keputusan secara arif dan mendengarkan pendapat orang lain. Serta sila kelima, berlaku adil dalam kehidupan ekonomi dan sosial. Pembentukan kebiasaan-kebiasaan ini adalah kunci agar nilai-nilai tidak berhenti pada hafalan tetapi menjadi perilaku. Dalam keluarga dan komunitas lokal, Pancasila diterjemahkan lewat praktek gotong royong, musyawarah RT/RW, dan solidaritas sosial saat menghadapi bencana atau kesulitan ekonomi. Kegiatan-kegiatan seperti kerja bakti, penggalangan bantuan, dan musyawarah penentuan prioritas pembangunan lingkungan menunjukkan bagaimana nilai praktis Pancasila hidup pada level komunitas, memperkuat ikatan sosial sekaligus mewujudkan persatuan dan keadilan skala mikro. Makna pokok dari sifat nilai Pancasila adalah ketuhanan yang Maha Esa, mengakui keberadaan Tuhan, menghormati kebebasan beragama, dan menjunjung tinggi toleransi antar umat beragama. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, keadilan, dan menghormati hak serta martabat manusia tanpa diskriminasi. Ketiga, persatuan Indonesia, mengutamakan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi dan kelompok, serta menghargai keberagaman. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, yakni mengutamakan musyawarah untuk mufakat, menghargai keputusan bersama, dan mengedepankan kepentingan umum.
Dan yang terakhir, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, mewujudkan pemerataan kesejahteraan, kejujuran, dan tanggung jawab sosial dalam berbagai aspek kehidupan. Tantangan dalam penerapan nilai Pancasila di era modern. Penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara tidak selalu berjalan mulus. Meskipun Pancasila telah menjadi dasar negara dan ideologi bangsa Indonesia, dalam prakteknya seringkali terjadi penyimpangan nilai akibat perubahan sosial, politik, dan ekonomi. Salah satu tantangan utama adalah menurunnya kesadaran masyarakat terhadap makna Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Hal ini ditandai dengan sikap individualisme dan pragmatisme yang semakin kuat di tengah masyarakat modern, sehingga nilai gotong royong dan persatuan mulai tergeser oleh kepentingan pribadi. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.